Satunya berpendapat ada ruang-ruang subsidiaritas, tapi yang kedua menyatakan ini mempunyai agenda neoliberalisme. Memang dari sononya Universitas Prancis itu banyak yang kritis terhadap neoliberalisme. Ini juga kita butuhkan. Seperti Thomas Piketty gitu ya. Baik, Ibu Bapak, para Suster, Bude Romo, waktu udah 10.04. Oleh panitia kita diberi waktu diskusi tanya jawab sampai 11.15. Maka sesuai dengan aturan yang disampaikan panitia, saya akan mencoba menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah tertulis disampaikan via chat. Tapi sebelumnya mohon izin panitia kalau boleh, apakah Bapak Kardinal dan Monsinyur Edward masih ada? Masih ya? Romo Kardinal izin karena izin. harus bertemu. Ada Oke, oke. Kalau gitu saya pikir baik kalau Monsinyur Edward kalau ada pertanyaan atau pendapat, monggo silahkan Monsinyur. Kami beri kesempatan pertama untuk bertanya atau menyampaikan tanggapan. Pak Bobi, untuk Bapak Uskup ada acara bersama para juga Romo dan Suster di Keuskupan Maumere. Oh, sudah meninggalkan. Ya. Sudah. Oke, terima kasih informasinya. Ya udah. Baik, kalau gitu saya akan membacakan ini ya dari Pak Okta Klau. Nah, mengapa masih ada pembedaan antara sekolah negeri dan swasta? Kalau pemerintah mau agar pendidikan bisa merata, maka dikotomi itu pertama-tama harus dihilangkan dulu. Dana 20% harus diperuntukkan untuk semua, tanpa harus membedakan negeri dan swasta. Ini pertanyaan menarik ya, karena buat kami, saya juga banyak mendampingi guru-guru yang sedang belajar kurikulum merdeka. Dan salah satu keluhan yang sejak dari dulu, bukan hanya sekarang saja gitu. Itu memang terjadi persaingan, bahkan antar lembaga sekolah Katolik pun. Itu sudah, saya mendengar 10 tahun lalu ini, dari seorang pengurus yayasan sekolah Katolik. Beliau mengatakan begini, kita ini seperti supir omnibus. Kalau ketemu, kita ini berteman. Tapi kalau sudah di jalan, kita itu salip-salipan. Itu 10 tahun lalu ya, saya masih ingat itu Bapak sudah sepuh tapi pernyataannya masih tajam. Dan saya khawatir sampai sekarang itu masih berlangsung, itu pertama. Lalu pertanyaan kedua ini, ya ini adik kita ini Nadia Ursula. Nah, ini baru lulus SMA Stella Duce 1. Wah, bagus ini anak adik kita ini ya, sudah berani berdiskusi, bertanya. Saya Nadia Ursula baru lulus SMA. Diskusi pendidikan tentu ada target outputnya, adalah kami yang dididik. Ya, jadi Bapak Ibu, orang-orang dewasa, tolong ya, ngomongnya jangan sana sini tapi nggak ada output. Kami generasi Z dan selanjutnya, sejauh mana relevansi sistem pendidikan Katolik dan RUU Sisdiknas dengan realitas zaman yang berubah secara cepat. Sebagai contoh, artificial intelligence, metaverse yang masuk secara masif dan menyatu dengan gaya hidup. Saya tadi mengutip Ibu Ratih ya, bahwa gelombang kapitalisme global ini tidak bisa dihindari. Saya malah lebih jauh lagi, saya khawatir teknologi ini kayaknya sangat sulit dihindari. Karena memang sangat powerful. Saya bandingkan ilustrasi yang sangat mudah. Kalau dulu kita membuat survei manual, survei biasa saja, habis 1 minggu kan. Sekarang dengan teknologi Google Form, berapa menit selesai?
Jadi memang mengerikan, terus terang pertanyaan Adi ini memang sangat relevan ya. Apakah lembaga Katolik ini? Lalu saya tambah satu lagi ya, biar 3 gitu ya, Trinitas. Dari Pak, nah ini Unter Sanata Dharma ya, USD ini Sanata Dharma kan, bukan US dollar kan ini. Slamet Sarwono. Mohon informasi. Nah, Romo bagus ini rektornya ditanya ini. Mudah-mudahan bukan curhat ya. Apakah hal yang berkaitan dengan kompetensi dan proses belajar dan pembelajaran berkelanjutan para guru dosen sudah cukup dimunculkan dalam RUU Sisdiknas? Ya, demikian saya batasi 3 dulu. Monggo para narasumber memberikan tanggapannya masing-masing. Terima kasih. Mungkin Romo bagus dulu ya. Ya, terima kasih atas beberapa tanggapannya mengenai dikotomi antara negeri dan swasta. Kalau mau dihapus seluruhnya, apakah itu pertama mungkin, yang kedua apakah itu baik? Saya bilang bahwa tidak harus dihapus. Karena apa? Kita akan menuntut otonomi. Kita ini kan bukan negara yang berhak untuk mendidik itu sebetulnya. Itu kan negara yang punya kewajiban dan sebetulnya hak juga. Di banyak negara yang sekuler, sekali lagi, gereja itu tergencet. Di banyak tempat kita itu nggak punya universitas, nggak bisa punya universitas. Tapi di Indonesia kita bisa, tapi ya harus konsekuen. Kalau diberi otonomi, juga mampu membiayai. Karena itu untuk misi kita harus konsekuen. Dan jangan merasa kita miskin terus. Kita itu punya kapabilitas. Gereja Katolik Indonesia juga punya kapabilitas. Nah, entah kalau persaingannya antar yayasan itu nanti dibicarakan di belakang ya. Nah, tetapi ada yayasan yang kuat, ada yang yayasan yang lemah. Tapi jangan mentalitasnya miskin terus juga gitu ya. Kita berdaya. Dengan jaringan-jaringan global kita juga berdaya. Lebih berdaya dari banyak yayasan lain juga mungkin. Kalau saya bergaul dengan yayasan-yayasan lain itu ya, bahkan yayasan nasional yang sudah tua sekali gitu ya. Nah, makanya penghapusan dikotomi itu oke dalam level tertentu, tapi tidak dihapuskan seluruhnya. Kita butuh otonomi. Kalau semuanya dibiayai oleh negara, otonomi kita justru hilang. Itu etatisme itu yang ditakutkan oleh beberapa orang gitu ya. Bukan kapitalis lagi, tetapi negara. Yang negara juga bisa kapitalis gitu ya. Nah, kita kan nggak mau digencet oleh kekuatan negara yang terlalu banyak. Tapi kita sadar kita punya kemampuan, gunakan itu ya, negosiasi itu di mana-mana gitu ya. Maka kalau kita serahkan juga semuanya ke negara, kita hanya jadi pelaku, kita hanya jadi karyawan negara. Gimana itu? Tadi Bu Ratih punya lamentasi soal borang-borang. Apakah kalau kita dibiayai semuanya oleh negara, kita nggak makin sibuk dengan itu? Kita nggak punya otonomi kan? Nah, karena apa? Ya karena semua dibiayai negara. Mosok mau otonom sudah semuanya dong, tinggal begini, kita masih mau merdeka lagi. Itu it doesn't make any sense. Maka yang tadi saya rangsangkan untuk kita pikirkan itu, bagaimana anak sekolah swasta tidak menjadi anak tiri, tapi tidak sama juga dengan negeri. Kurikulumnya bisa beda sekali. Tadi sudah ada di dalam RUU. Kalau saya berbeda pendapat dengan Bu Ratih, itu normal, karena sumbernya berbeda. Saya RUU Sisdiknas, dan itu naskah akademiknya, bukan RUU-nya sendiri. Dan Bu Ratih berdasarkan pada peta jalan, yang adalah bentuknya PPT gitu ya. Jadi beda. Kalau saya mau memandang positifnya, mungkin justru RUU ini tanggapan dari peta jalan yang sudah dikritik. Ada banyak hal yang berubah gitu ya. Tapi saya tetap mengatakan liberalisasi harus diperjelas di situ. Apakah pihak asing atau for profit education itu tidak harus diatur dalam level RUU, dalam UU gitu ya. Tidak dibiarkan, dibuka kesempatannya supaya swasta. Karena kalau keran yang sama, pihak swasta ditutup, asing ditutup, tapi kita juga nggak bisa main gitu ya. Itu tidak yang kita maksud gitu. Maka tetap dibuka kerannya, tetapi diatur dengan regulasi yang pas. Yang tadi Pancasila dan sebagainya itu cukup kuat di dalam RUU pendidikan. Gaya liberal, output SDM unggul itu tidak ada, tapi lebih yang integral itu kalau dibaca semuanya gitu ya. Nah, pendidikan tinggi juga tidak digencet. Ini saya tadi bilang pendidikan tinggi belum saya bicarakan, ada bab khusus, dan itu dimensinya juga ada unsur
memberi otonomi supaya Tridharma itu tidak dinilai semuanya rata untuk semua institusi. Kalau memang teaching university, Sanata Dharma itu belum research university, teaching university itu masih menjadi karakter yang khas dari universitas itu, ya itu yang dinilai maksimal. Sedangkan yang riset itu ada tetapi tidak dianggap sama. Scopus dan sebagainya untuk dosen-dosennya beda gitu ya tuntutannya, karena dia bukan research university. Global ranking, international ranking itu dalam RUU Sisdiknas ini, dalam bagian pendidikan tinggi sudah tidak hanya tetap otonomi pendidikan untuk PTN itu luas sekali. PTN, PTS gimana? Saya baru mau menulis sesuatu di sini ya. PTS tetap menjadi anak tiri dalam hal ini, maka harus diadvokasi, tetapi tidak disamakan ya. Justru kita tidak diserahkan ke negara semua. Dikotomi dalam pengertian yang baik itu masih oke, tapi bukan dikotomi ya, pembedaan yang menghormati karakter yang khas. Tetapi kalau anak tiri memang itu harus. Maka tadi kan saya menantang kita semua. Kita punya nggak platform untuk menuntut siapapun, pemerintah dan sebagainya, hubungan swasta dan negeri dengan pemerintah itu seperti apa perimbangannya, gitu ya? Itu perlu kita jadikan cakrawala bersama, saya kira. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai output, misalnya generasi milenial atau generasi Z gitu atau generasi Alpha gitu ya, itu pasti. Tetapi RUU kan dimensinya tidak itu gitu ya. Saya katakan kita jangan terlalu menuntut semuanya pada RUU atau UU, nanti jadi aneh. Karena apa? Justru itu kreativitas kita. Dan saya tidak pernah kehilangan kepercayaan bahwa gereja Katolik itu dengan tradisi yang begitu panjang diperkaya oleh kongregasi-kongregasi itu dengan karisma-karisma pendidikannya sejak abad ke-16, ada yang 19 dan sebagainya, itu tidak mati gaya dalam memikirkan ini, yang adaptif tadi itu. Tapi itu tidak dalam level UU gitu ya, tetapi dalam level kreativitas kita. Dan kita tidak tergantung pada pemerintah untuk menginovasi ini. Kita tergantung pada kekuatan kita, jaringan kita, dan visi kita. Nah, supaya kita berani ke sana gitu ya, bagaimana itu tadi, visi humanis di Cina itu, teknologinya kan di-push gitu, STEM dan sebagainya. Tetapi pemerintah Cina hari-hari ini, dan itu membuat Drew Voss, Presiden Harvard yang adalah sejarawan itu, kaget ketika dia ke Cina. Kenapa pemerintah Cina sekarang menekankan humaniora? Justru agar kreativitas dan inovasi itu lestari, bukan hanya proyek 1-2. Di Cina kan ada sekarang program universitas inovatif. Tetapi yang diajarkan bukan hanya design thinking yang solutif, yang teknis, tetapi humanioranya. Karena melihat apa kebutuhan manusia yang otentik, yang kritis otentik gitu, siapa itu manusia dan kebutuhannya yang otentik itu apa, dan berjangka panjang, itu tidak boleh diserahkan ke orang-orang STEM. Itu wilayahnya orang humaniora. Tapi mahasiswa yang belajar STEM harus tahu humaniora. Ya, selalu dikatakan kan di Google dan di perusahaan teknologi informasi di Silicon Valley itu, Santa Clara itu, San Jose itu berapa anak-anak STEM, lulusan STEM yang ada di situ, dan berapa anak-anak humaniora. Ternyata meskipun itu perusahaan teknologi yang canggih gitu ya, yang anak-anak STEM itu 40%, sisanya humaniora. Maka karisma pendidikan Katolik untuk membentuk generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha yang kreatif, tangguh, tidak banyak penyakit mental tadi yang dikatakan Bu Rate, itu saya sangat setuju. Itu masih perlu memupuk tradisi yang sudah dibawa lama, pendidikan yang integral, humanistik tadi, tetapi dengan kreativitas milenial, kreativitas generasi Z gitu, tetapi juga sampai bisa masuk mendampingi kerapuan-kerapuan mereka selain kreativitas mereka. Di Sanata Dharma saya selalu mau begitu ya, kedalaman kita sebagai tradisi pendidikan dengan tradisi Katolik, tetapi sekaligus kreativitas generasi baru dalam bidang teknologi dan sebagainya, itu sangat penting. Hanya kadang-kadang kami heran, mahasiswa itu kalau diajak kreatif kadang-kadang malah tidak bisa hari-hari ini. Mereka ingin taat aturan, sampai kami itu bingung. Kenapa kok mengatakan Romo, sejak dulu tradisinya begini, tidak begitu, rapat gitu, dakik-dakik dengan segala protokol gitu. Padahal nih, nah itu juga generasi muda juga harus, generasi muda itu tidak sama gitu ya, juga harus dilihat konteksnya dan sebagainya, apakah sungguh-sungguh
kreativitas itu sudah menjadi roh, atau kadang-kadang justru sekarang kan neokonservatisme, kalau kita mau bicara agama gereja Katolik. Siapa di gereja Katolik yang lebih konservatif? Orang tua atau orang muda? Di banyak tempat orang muda. Neokons, gerakan neokons, itu anak-anak muda. Gitu ya. Di seluruh dunia atau hanya Ada Amerika? di dunia barat, di Indonesia juga yang seperti itu Oh. kita tahu. Yang menyerang Paus Fransiskus siapa? Banyak juga yang itu ya. Jadi kita tidak boleh terlalu hanya soal misalnya image ya, generasi muda mesti begini, tidak. Itu ada banyak pluralisme juga. Tetapi kita tahu kekuatan kita untuk adaptif tadi itu bisa membekali kita untuk ke sana gitu ya. Kita petakan juga yang di Indonesia. Lalu pendidikan berkelanjutan untuk dosen dan guru itu memang belum sangat ditekankan, dan itu mungkin nanti tugas negara, tugas pemerintah bagaimana selain sertifikasi dan sebagainya, tetapi bagaimana sampai bergerak di sana secara lebih konkret dalam politik anggaran dan sebagainya. Saya kira saya setuju ada pertanyaan itu. Baik, itu yang bisa saya katakan. Terima kasih Romo Bagus. Ya, monggo di Ibu Ratih. Tapi sebelumnya saya yang nomor 1 itu saya curiga begini Romo Bagus dan Ibu Ratih. Ya. Kalau sayangnya latar belakangnya nggak ditulis ini itu siapa. Tapi kalau saya bergaul dengan guru-guru itu gampang. Apa sih maksudnya negara dan swasta itu jangan dibedakan itu ya. Ya tunjangane ya dah. Kayak di Jakarta ini jomplang banget loh. Jakarta itu mungkin guru negeri sekarang bisa 15 gitu ya, tegompe. Nah, guru swasta Katolik boro-boro setengahnya aja belum tentu gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga termasuk saya rasa hal yang konkret perlu saya ungkapkan gitu ya. Kalau gini terus lah bonyok sekolah-sekolah Katolik gitu. Ya, itu salah satu konkret yang mungkin perlu dipikirkan Komdik dan MPK ya, bagaimana seperti ini gitu ya. Kira-kira seperti itulah perlu saya sampaikan. Dan juga kemudahan akses anak-anak swasta ke PTN. Itu kan sudah menjadi mitos atau memang bukan mitos, tapi memang kenyataan bahwa sekolah swasta lebih sulit masuk ke negeri ya gitu. Mungkin yang dimaksud Bapak Okta Klau itu seperti itu. Tapi silakan Bu Ratih. Baik, terima kasih Pak Bobi. Pertanyaan Bapak Okta Klau terkait negeri dan swasta. Sebenarnya ini idenya sangat berbeda, karena selama ini tidak pernah dipikirkan bahwa terkait dengan bagaimana kalau tidak ada swasta, semuanya negeri gitu ya, atau tidak ada negeri juga, semua sekolah sama. Apalah itu namanya ya, tidak ada pembedaan antara swasta dan negeri. Saya pikir kita harus membedakan antara otonomi itu ada 2. Otonomi dalam hal keuangan, yang kedua adalah otonomi dalam hal substansi pendidikan gitu ya. Nah, yang di universitas misalnya atau di perguruan tinggi itu berkaitan dengan akademik sifatnya gitu ya. Nah, otonomi yang berkaitan dengan keuangan ini memang kalau tidak otonom seringkali mempengaruhi otonomi yang terkait dengan kebebasan akademik atau kebebasan dalam konteks substansi dari pendidikan di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, jadi kalau belajar dari negara-negara kesejahteraan atau welfare state gitu, sebenarnya kelihatannya sebagian besar itu pemerintah tidak ingin dan tidak boleh sebenarnya ya etisnya mencampuri otonomi yang bersifat akademis tadi gitu. Tetapi membantu untuk terkait dengan finansial gitu. Nah, kalau tadi ditangkap dari Pak Bobi itu bahwa terkait dengan upah gitu ya, honor guru, terus terkait dengan pembiayaan sekolah, sebenarnya kan pemerintah Indonesia juga sudah memberikan BOP ya kepada sekolah-sekolah swasta gitu ya. Nah, tapi memang kalau institusi swasta itu merasa dianaktirikan, itu karena memang subsidinya kecil gitu kan. Nah, ini yang mungkin perlu ditingkatkan karena pada dasarnya lembaga-lembaga pendidikan juga membutuhkan yang namanya bantuan terkait dengan finansial tersebut
gitu. Dan kalau ini sudah sering sangat dibahas, kalau 20% APBN itu untuk dunia pendidikan, sebenarnya lebih dari setengahnya itu untuk gaji guru dan dosen, sehingga sebenarnya anggaran untuk pendidikan itu sendiri sebenarnya kecil gitu di Indonesia ini. Gitu. Jadi ini masih jadi permasalahan Indonesia, mungkin perlu juga ditambahkan anggaran APBN khusus untuk pendidikan ini ya. Gitu. Nah, lalu yang kedua, pertanyaan Mbak Nadia Ursula dari Stella Dus. Nah, ini memang kalau terkait dengan RUU Sisdiknas tadi sudah dijawab oleh Romo. Bagus ya, tapi kalau terkait dengan peta jalan, justru di peta jalan itu sangat menekankan bagaimana ini imajinasi atau rekaan prediksi dari studi-studi yang dibuat oleh konsultan-konsultan bisnis ya, yang memang juga sangat berkepentingan dalam hal ini gitu di masa depan, karena dunia digital itu kan adalah dunia yang sangat bersahabat dengan para pemilik modal, tapi bukan masyarakat populer pada umumnya gitu ya. Nah, jadi dunia digital ini sangat dimanfaatkan oleh para pemilik modal dalam hal ini untuk menggiring dunia ini ke dunia yang digital tadi, karena memang disitulah dia diuntungkan gitu. Nah, bagaimana pendidikan Katolik dan RUU Sisdiknas dan juga mungkin saya akan menyinggung peta jalan. Di peta jalan itu memang justru sangat kelihatan mengarahkan ke situ. Apalagi kan seperti kita ketahui Menteri Pendidikan kita memang jagonya di situ. Jadi yang dieksplorasi jauh sekali dalam itu tentang teknologi digital sebenarnya gitu. Dan kalau kita melihat dunia digital, selain dari kesenjangan digital atau digital divide yang masih ada di Indonesia, kita tuh PR-nya adalah kesenjangan digital ketiga, yaitu terkait dengan literasi digital. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa revolusi industri 4.0 yang melahirkan teknologi digital yang begitu kuat ini, termasuk tadi disebutkan artificial intelligence dan metaverse dan sebagainya, itu positif, tidak, tapi justru merupakan bahaya menurut saya ya, bahaya yang cukup besar gitu, karena justru disinilah pasar yang sangat kapitalistik itu bisa sangat bermain. Baru-baru ini saya mendapat kabar dari mahasiswa-mahasiswa saya yang bekerja di dunia digital mengalami layoff banyak sekali, Pak Bobi, karena ini adalah pengaruh dari kekuatan kapitalisme global, di mana ini dunia itu sebenarnya sedang resesi ya. Amerika Serikat saja inflasi 8,5%, Indonesia dikatakan 2,5% gitu ya. Tapi pemodal itu menarik semua modalnya dari bisnis-bisnis aplikasi, sehingga akhirnya banyak sekali anak-anak muda yang bekerja di dunia digital ini terkena layoff. Nah, ini saja sudah menjadi warning bagi kita bahwa dunia digital itu sangat harmful gitu. Dan kalau bukan berarti kita menolak dunia digital, tapi kita harus menyikapinya dengan jauh lebih baik. Seperti yang tadi sudah pernah saya katakan, anak-anak sekarang itu sangat mudah depresi, stres itu karena dunia digital. Karena mereka main medsos, terus di-unfollow, terus bullying di dalam dunia digital, ada kekerasan simbolik dan lain-lain gitu ya. Jadi Dek Nadia Ursula, kita semua teman-teman muda terutama tampaknya memang patut berhati-hati dan memperkuat diri kita untuk terkait dengan digital literacy ini ya, yang kita benar-benar harus bisa sadar dan bisa menganalisis dengan baik bagaimana harmfulnya dunia digital ini. Yang ketiga, pertanyaan Pak Slamet Sarwono tentang informasi kompetensi pembelajaran guru dan dosen ya Pak. Kalau di peta jalan itu guru memang jadi ini ya perhatian khusus gitu terkait karena kualitas guru ini masih memang sangat
perlu di-upgrade. Dan di situ dikatakan bahwa 2 prinsip yang menjadi landasan strategi dari peningkatan kualitas guru itu, pertama adalah kesejahteraan, Pak. Jadi guru-guru di seluruh dan dosen di seluruh Indonesia ini kalau sudah ditetapkan gini ya di dalam peta jalan dan juga di RUU Sisdiknas, saya rasa itu kita bisa menuntut hak kita bahwa kita itu harus mendapatkan penghasilan yang layak itu ya. Jadi kalau ada guru-guru honorer dan lain-lain, kita harus bergerak untuk bisa meminta ini janji ya, janji perbaikan ini gitu. Yang kedua itu terkait kinerja. Jadi penghargaan lebih itu akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa yang berkualitas. Nah, kalimat ini bisa baik, bisa positif, artinya memicu guru-guru untuk supaya mengupgrade dirinya, punya kompetensi yang baik, tapi di satu sisi juga sangat bisa negatif dan merugikan banyak guru dan dosen, para pekerja pendidikan, pengelola sekolah, dan lain-lain, karena tuntutan-tuntutan yang diminta secara top down itu bisa sangat mengurangi berbagai macam idealisme kita sebagai pengajar di dunia pendidikan. Gitu. Saya rasa gitu dulu Pak Bobi, terima kasih. Ya, ini saya langsung sambung dulu ya. Kalau saya pernah membaca pidato, kalau dosen diangkat jadi profesor itu kan ada pidatonya, itu saya hafal. Dari UGM. Kebetulan orang ini lulusan Jerman juga. Dia menyatakan dengan tajam dan sinis gitu ya. Dosen-dosen Indonesia itu sebenarnya yang berkuasa dosen-dosen yang banyak proyek. Betul. Dosen-dosen senior, profesor segala macam itu tunduk pada dosen-dosen yang banyak proyek. Karena dari dialah banyak dapat proyek dan income. Nah, ini warisan Soeharto ya. Nah, kita sekarang itu ada kesempatan ini dengan dibukanya RUU ini. Apakah bisa kita ya mengupayakan kesejahteraan itu ya memang kayaknya duniawi sekali, tapi sangat penting gitu loh. Buktinya itu menentukan siapa yang berwibawa di universitas, dosen-dosen banyak proyek. Nah, itu apakah tidak bisa antisipasi kita dengan RUU ini, Komdik dan MPK itu membuat konsep, memberi masukan gitu ya. Sekalian saya mau nyatakan ini apa betul Romo Bagus dan Ibu Ratih ini ada Pak Agustinus dari mana nih? Bandur, Agustinus Bandur dari mana saya nggak tahu. Pak Agustinus Bandur PhD. Saya mau komentar sedikit. Pada level pendidikan dasar menengah, RUU menghapus desentralisasi pendidikan model MPS. Jadi maksudnya mencabut otonomi gitu ya Pak ya. Tapi pada level otonomi pendidikan tinggi masih mengikuti Undang-Undang 12 2022, Undang-Undang 20 2003. Saya mungkin memberikan narasumber apa betul gitu pendidikan di dasar menengah otonomi akan berkurang. Kalau kurikulum merdeka, setahu saya mendampingi para guru di mempelajari kurikulum merdeka itu malah kesulitan kita itu kita diberi banyak kebebasan. Jadi kita itu kan hanya dikasih learning outcomes. Pemerintah itu hanya ngasih capaian pembelajaran. Nih, lainnya kalian yang bikin. Nah, itu justru teman-teman guru itu yang belum banyak yang belum siap. Karena yang diminta memang kedalaman. Apalagi sekarang pemerintah memberikan semacam panduan gitu supaya menganalisa learning outcomes, capaian pembelajaran itu dengan understanding by design. Nah, kemarin itu kita sudah mencoba dengan tim kerja kepala sekolah SMP di KAJ ya. Itu ternyata memang sulit karena harus betul-betul jalan. Jadi ini mohon klarifikasi apa betul otonomi RUU ini akan mengambil otonomi sekolah menengah dasar atau tidak. Lalu ya itu tadi sebenarnya masalah kesejahteraan itu juga perlu sekali supaya ya itu tadi akhirnya ujung-ujungnya ditentukan dosen yang banyak proyek dan lain-lainnya itu. Monggo Romo Bagus. Ya, saya kok merasa dari naskah akademisnya itu justru kemandirian dan kreativitas itu yang akan dipush lebih banyak. Saya tidak melihat, mungkin saya kurang teliti, tapi semangat tadi yang saya
tulis juga di slide, itu memberi lebih banyak otonomi termasuk kurikulum. Kalau kurikulum kan CPL-nya juga kita tetapkan di situ toh. Pemerintah akan memantau standarnya nanti ya, capaian itu, tetapi tidak masuk terlalu dalam. Tadi yang namanya kebebasan akademik yang dikatakan Bu Rati itu justru akan diberi itu. Justru juga dalam dunia universitas. Kalau universitas sudah lebih daripada dasar dan menengah ya, karena by nature universitas memang gitu. Yang menentukan isi kurikulum itu bukan pemerintah, tetapi asosiasi prodi dan sebagainya, kemudian universitas sendiri dengan kekasannya, paling ada beberapa mata kuliah yang dimintakan pemerintah toh. Dalam hal itu sudah gitu ya. Swasta maupun negeri sebetulnya sudah punya itu otonomi akademis itu, tetapi yang menengah dan dasar saya melihat lewat naskah akademiknya sekali lagi itu juga akan ada di sana, akan ada banyak kemandirian sampai kurikulum yang khas itu boleh gitu. Nah pertanyaannya apakah kita justru siap dengan itu atau kita juga sebetulnya diam-diam pengen mager, males bergerak gitu ya. Karena otonomi itu kalau mau kita gunakan secara maksimal kan banyak kerjaan yang harus kita lakukan sendiri. Betul. Kalau sekolah kita mesti responsif, kemudian kreatif supaya laku ya. Kalau mau egois supaya kita tetap laku di pasar ini. Tidak ada yang komersial pun seperti yang dikatakan Bu Rate tadi dan Pak Bobi juga. Kita ini kan juga banyak bersaing toh antar kita, tetapi juga dengan sekolah-sekolah alternatif itu. Mereka tetap punya visi, tetapi juga de facto itu saingan kita. Bukan hanya dengan yang komersial loh, dengan sekolah kreatif yang lain. Kita juga bersaing. Dengan sekolah Katolik yang lebih gini, lebih gitu, kita juga. Maka kalau mau egois, persaingan itu tidak hanya didominasi oleh kapitalisme, tapi oleh kenyataan. Karena kita mau survive. Ya kan? Ya, kalau ditarik ke ideologinya memang betul pasar itu bisa membuat kita lebih buas gitu ya. Tetapi tanpa pasar pun diam-diam kita tidak terlalu diam-diam juga sih. Secara eksplisit kita juga mau survival kan. Kita mau mengembangkan diri supaya kita survive. Nah, bagaimana ini diisi secara kenyataan ini? Saya kira ini tidak akan hilang dari muka bumi soal-soal seperti ini. Meskipun nilai-nilai kita sama ya de facto kita kadang-kadang juga harus begitu, maka diisi aja dengan kreativitas itu ya, tetapi sekali lagi ini menantang sekali supaya kita bergerak bersama, kreatif agak ada unsur bersamanya, tetapi akhirnya juga tidak berhenti berinovasi gitu ya. Otonominya itu justru tantangannya ada di sana ya, kemandirian itu, karena kalau tidak kita hanya terombang-ambing. Disuruh ngikutin kurikulum yang ketat kita mengeluh, dibebaskan kita juga nggak kreatif. Nah, kita mau kemana? Gitu ya, sebetulnya gitu ya. Karena sekali lagi saya tadi mengatakan, kalau saya melihat banyak sekolah dengan kurikulum-kurikulum yang sangat inovatif itu, dan mereka bisa menarik siswa-siswi dari area yang sama di mana ada sekolah kita yang harus ditutup itu loh. Pertanyaannya ini, ya ada unsur pasarnya sih, tapi pasar kreativitas. Apakah kita sudah maksimal di sana gitu ya? Termasuk kami di sana Dharma, apakah pernah mencoba ya membantu sekolah yang mau rubuh ini dengan visi kurikulum kreativitas tertentu juga yang akhirnya membuat tidak hanya tidak rubuh, tidak hanya survive, tetapi flourish, ya berkembang begitu ya. Itu menurut saya. Maka jawaban singkatnya kayaknya saya tidak melihat itu sih ada unsur pencabutan otonomi. Baik, Ibu Ratih silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Agustinus Bandur pertanyaannya. Ini di RUU ini maksudnya belum saya lihat lebih lanjut ya. Tetapi kalau di peta jalan itu memang diatur di situ arahan ke masa depan bagaimana sistem pendidikan itu membangun kompetensi utama gitu. Dan termasuk di sini terkait dengan kurikulum dan guru gitu ya. Nah, jadi kalau terkait dengan pedagogi Bapak Ibu guru memang tadi seperti yang dikatakan Pak Bobi sebenarnya diberikan berbagai macam kebebasan ya. Dan Romo juga tadi sudah mengatakan bahwa tidak
dicabut itu otonominya ya. Karena arahan masa depannya itu untuk misalnya pedagogi, itu ada pendekatan heterogen, siswa ikut menentukan kegiatan belajar, pembelajaran berorientasi pada siswa, pembelajaran manfaatkan teknologi, penggunaan kegiatan kelompok gitu ya, dan juga pengajaran yang berdasarkan level kemampuan siswa. Lalu guru itu sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Nah, ini yang problem juga tadi ya, mager itu. Lalu guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan, kompetensi dan tujuan sebagai penentu kualitas pengajaran, pelatihan guru gitu ya. Jadi seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Slamet Sarwono itu ada pelatihan-pelatihan guru yang berdasarkan praktik dan kinerja guru itu diatur secara holistik. Namun demikian, ada banyak kontradiksi di sini saya melihat ya. Bahwa secara konseptual terkait dengan pedagogi, otonomi diberikan. Tetapi di sisi lain, sekolah ini akan dinilai. Perguruan tinggi semua akan dinilai. Dan nilainya itu harus mengikuti dari, kalau di UI itu top down sekali ya, dikti ke rektor, rektor ke fakultas, fakultas ke departemen, prodi, itu ada kontrak kinerja, Pak Bobi. Nah, jadi kontrak kinerja ini udah ditentukan, misalnya berapa persen mahasiswa aktif di luar negeri gitu. Misalnya yang lain banyak ya, yang harus dicapai oleh dosen. Dan juga di nantinya ini sekolah itu akan dinilai termasuk guru-gurunya. Bagaimana kompetensi guru, bagaimana kompetensi siswa itu tadi yang diukur dari ukuran-ukuran internasional. PISA misalnya yang menekankan pada STEM tadi gitu. Terus yang diukur numerik, literasi, kemampuan itu ya. Yang sebenarnya itu juga harus dikaji lagi apakah memang kalau kita merumuskan literasi Indonesia, itu memang akan mengarah ke sana, akan mengarah ke tren mengikuti yang diklaim sebagai tren dunia global, padahal di negara-negara seperti Skandinavia gitu ya, atau negara-negara lainnya yang juga sangat kritis dalam hal ini tidak mengikuti hal itu gitu ya. Well-being siswa misalnya, apakah kemudian diperhatikan dalam hal ini gitu ya. Nah, jadi kalau terkait dengan borang-borang tadi itu kan dalam rangka untuk menilai guru, menilai sekolah, menilai siswa, itu semua dinilai gitu. Kalau tidak memenuhi, maka ya udah dikasih misalnya status akreditasi apa gitu. Itu akan semakin memberatkan. Di samping bahwa kalau misalnya pemerintah membicarakan tentang perubahan terkait dengan pembelajaran atau pedagogi, metode-metode yang dikembangkan, ya harusnya memang itu akan berproses ya, berproses dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Lalu juga guru-guru dan dosen-dosen juga terus mau mengembangkan diri gitu, nggak mager seperti tadi itu ya. Itu kan dibutuhkan kesiapan di mana guru-guru selama ini sebenarnya sudah terbiasa dengan budaya bahwa kurikulum sudah ditetapkan gitu. Apalagi di zaman Soeharto kan asal Bapak senang, jadi asal Bapak sekolah senang atau Ibu sekolah senang, atau juga asal Bapak Ibu di dinas senang gitu kan. Nah, jadi bagaimana untuk mengubah budaya ini itu perlu proses tentunya gitu. Begitu jawaban saya, Pak. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya mau melanjutkan ini ya, pertanyaan-pertanyaan di chat ini. Tapi saya sebenarnya juga ingin mendengar kalau boleh suara guru dan suara dosen. Ibu SMP CR3 Elizabeth ini guru ya, Bu? Kalau Ibu guru silakan, Bu. Kita juga mendengar suara para guru dan dosen gitu ya. Silakan. Ibu yang sudah resign, dari mana? SMP CR3 itu mana, Bu? Silahkan di unmute. Masih belum kedengaran, Ibu, masih mute. Ibu Elizabeth.
Masih mute. Halo, Ya, silakan. halo Horas, dengar Pak? Oh, Horas, dari Horas, mana ini, Bu? iya. Baik, terima kasih Pak bisa ikut dengan Zoom ini. Saya sangat berbahagia kali dengan Oh. bertemunya beberapa pakar dari Sabang sampai Merauke, Pak. Wah. Merinding hati saya untuk menghadapi Pak. Benar, Pak? Ya, iya, tapi kita langsung saja ya, Pak. Ya, Saya sip. memang sudah 25 tahun mengajar dan baru 5 tahun untuk kepala sekolah. Oke. Ya, puji Tuhan, Pak, ya. Tetap berkembang untuk sampai hari ini. Nah, jadi saya memang mengharapkan sinergi, kolaborasi, keseluruhan pemimpin-pemimpin yayasan, kepala sekolah, guru segala macamnya untuk tercapainya nanti kurikulum mereka belajar ini, terutama output dan outcomes nantinya. Saya jujur aja menyampaikan apalah kira-kira nanti output dan outcomes nanti dari Merdeka Belajar ini untuk Bapak Ibu guru mampu nanti supaya mereka itu nanti tidak terlalu miskin dalam hal kreativitas, dalam hal mencipta, dalam inovatif. Walaupun keraguan ini muncul, saya yakin dan percaya dengan pertemuan kita hari ini pasti nanti banyak yang menyampaikan ya, menggali bagaimana untuk memajukan nantinya. Maaf kepada Bapak Ibu semua, memang teori doang untuk Indonesia jujur saja, tapi yang mau diharapkan untuk implementasi kurikulum Merdeka ini memang harus ada nanti output dan outcomes yang jelas yang bisa dirasakan oleh siswa nantinya. Ibu, Seperti saya Pak, SMP. Ibu Elizabeth, Ya, boleh tanya bayangkan Bapak lah langsung. SMP. Ibu Elizabeth, Bagaimana lah mengubah mindset? Ya, saya mau supaya tanya memang mereka sharing benar-benar dari ingin Ibu Elizabeth. belajar, ingin mencipta dari sekian banyak bidang studi. Nah, saya memang ya saya lihat tadi Ibu Lucy tadi sini peta jalan pendidikan untuk siapa, kemana. Ya, memang sudah jelas harus berkolaborasi. Kalaupun hanya kepala sekolah tidak bisa, kalaupun hanya yayasan tidak bisa, kalaupun hanya murid dan orang tua tidak bisa, harus berkolaborasi dan bersinergi. Mumpung di sini pakar-pakar Bapak Ibu sekalian, suster, frater, pastor segala macamnya. Nah, saya memang mengharapkan di sini trik-trik penelitian yang sudah dilakukan di lapangan dibagikan nanti kepada kepala sekolah lewat Zoom ataupun lewat YouTube yang lainnya. Ya, trik-trik. Yakin saya, guru saya banyak yang baru tamat. Mereka tidak dilatih dari sana mana pedagoginya, mana psikologinya, mana dari segala macamnya. Nah, mereka pasti khawatir. Nah, tapi dengan kekhawatiran mereka akan terjawab lewat Zoom kepala sekolah ataupun pakar-pakar daripada dosen-dosen ataupun profesor-profesor nantinya membagikan ini ke lapangan, khususnya ke sekolah-sekolah Katolik. Ya, apapun ceritanya, kalau sekolah Katolik tidak mampu mengkolaborasikan core value di unit dengan mensinkronkan ke dinas pendidikan atau menristek, nilai jual kita pasti akan rendah. Nah, tapi kalau kita mampu mengkolaborasikan dengan adanya pakar-pakar, kita akan bisa. Horas, yang mau saya jangan panjang-panjang Bu, yang lainnya Pak, mau tanya. Ya. Bercerita dulu kan Pak, makanya saya tadi nggak mencet, enak cerita gitu keluarnya Pak, plong. Nah, sekarang Pak, bagaimana yang harus kita lakukan contoh konkret di lapangan supaya sinergi itu, kolaborasi itu, semua pemimpin dan semua aparat atau perangkat nanti di unit bisa bekerja dan mendapat hasil output ataupun outcomes yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka Belajar. Karena disuruh memilih. Nah, bagaimana untuk mensinkronkan, mensinergikan, mengkolaborasikan sehingga tercapailah harapan-harapan atau impian semua personil. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Jadi Pak. Pertanyaannya itu ya, bagaimana Pak. sinergi dan kolaboratif. Nah, ini pertanyaan untuk MNPK, ada Romo Darmin, ada Romo Gandhi. Silahkan nanti juga akan diberi waktu bicara. Satu lagi misalnya, apakah ada dosen di sini? Biar adil lah. Tadi guru dikasih kesempatan, mosok dosen enggak. Nanti saya dicegat. Dosen? Ada dosen dari mana gitu? Pak Agus Tridiatno, ini dari mana Pak? Pak masih di mute Pak. Ya oke. Saya dari Atmajaya Jogja. Monggo Pak. Ya oke, terima kasih. Ya, terima kasih Romo, terima kasih Bu Lucia. Pertanyaan saya sudah saya tulis di chat ya, tetapi
saya tuh agak gemes dengan keterangan Romo tadi. Romo itu kok positif sekali gitu loh. Romo Bagus tadi kan komentarnya positif sekali. Sementara waktu saya baca di Kompas, itu ada kunjungan dari Yayasan Penyelenggara Pendidikan, termasuk ya teman kita ya Mas Doni misalnya. Itu kok komentarnya negatif terhadap RUU gitu Romo. Saya itu penasaran itu. Nah, saya ingin Romo mbok menunjukkan yang negatifnya sebetulnya apa gitu. Itu penasaran Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tidak ada mau menyampaikan keluhan sebagai dosen? Ya, seperti tadi dikatakan ya diutarakan mengenai borang dan seterusnya. Tapi oke lah kita ikuti. Nanti kalau ada perubahan mungkin yang dikatakan Romo tadi mungkin malah betul deh. Dengan mandiri dan seterusnya malah bagus saya kira. Oke, Ya. terima kasih Pak Agus Tridiatno. Monggo dijawab oleh Pak Romo Bagus Ya. dulu ya, silakan. Yang negatif itu dalam pengertian yang total negatif itu saya tidak terlalu melihat. Tetapi yang kurang tadi saya sudah banyak bicara Pak Agus ya. Misalnya integrasi antara berbagai aspek itu kurang dalam soal profil Pancasila itu. Kemudian aspek kosmik, perhatian pada alam tidak masuk, ya enggak. Lalu perlindungan kepada anak-anak rentan atau budaya aman ini itu tidak masuk di sana. Padahal itu concern gereja untuk melindungi anak-anak, melindungi peserta didik, melindungi dosen mahasiswa di kampus yang merdeka dan aman. Nah, itu kan sudah saya ungkapkan, ya. Itu tidak ada di sana dan itu penting untuk gereja, untuk kita. Lalu yang lain, soal kehadiran tadi yang juga dikritik Bu Lucia Burate, tapi dasarnya lain, yaitu peta jalan. Di RUU juga soal modal asing ini, soal korporatisasi pendidikan, neoliberalisme dan sebagainya, kan belum diatur. Bagaimana ini? Celah kemandirian ada, tapi mandiri itu bisa diisi siapapun kan? Nah, bagaimana ngerem supaya ini ruang kemandirian itu tidak diisi oleh pihak-pihak yang jelas-jelas merugikan visi pendidikan Pancasila dan kita. Nah, itu sudah saya ungkapkan tadi, ya, bahwa itu perlu diatur di tingkat UU, gitu. Tapi jangan menghapus kemandiriannya. Tetapi hal-hal yang pasti kita anggap negatif, kalau sekolah itu for profit, itu kan pasti sudah untuk bangsa juga itu nggak baik gitu ya. Apalagi untuk visi kita gitu sebagai pendidikan Katolik gitu. Meskipun banyak pihak umat Katolik yang punya modal bisa juga ke sana loh. Kita ini jangan terlalu dikotomis ini pemerintah asing itu atau korporasi yang korporat itu neoliberal itu pihak sana gitu, luar. Itu ada di dalam gereja juga. Itu bisa penyumbang keuskupan juga, bisa bermain juga dalam struktur gereja gitu, ya. Jadi supaya tidak terlalu dikotomis antara kita dan mereka gitu ya. Karena dunia ini berkelindan, apalagi kalau sudah menyangkut kepentingan seperti itu, neoliberalisme, kapitalisme itu. Kita tidak bisa membersihkan diri total dari situ. Jadi kalau kita mengkritik, itu kita juga sadar kita kadang-kadang menjadi bagiannya ya. Bu Rate tadi mengatakan dunia digital itu ya dengan Facebook itu skandal Facebook itu dengan Cambridge Analytica dan sebagainya kan menjadi kelihatan kan bahwa kita menyerahkan diri data kita ke sana, tapi kita sekarang pakai Zoom. Bisa nggak kita nggak pakai Zoom? Nggak bisa kan? Tapi ketika kita pakai Zoom, kita melestarikan ini. Jadi kritik kita tidak bisa total, karena kalau total kita nggak bisa apa-apa. Nah, celah itu yang masih bisa diatur dengan regulasi, diaturlah. Nah, kita sebagai asosiasi atau apapun namanya harus berdaya sampai ke sana. Yang korporatisasi tadi, yang pendidikan neoliberal, for profit dan sebagainya, bagaimana itu kita kawal supaya di dalam RUU ada pasal atau ada aturan yang jelas-jelas membatasi itu. Tapi kalau asing biasa, sekolah-sekolah kayak Fethullah Gulen gitu-gitu, dulu kan Kedutaan Besar Turki menuntut untuk dibubarkan kan karena politik kan. Tetapi kayaknya pemerintah enggak deh, masih ada itu dan itu baik, ada unsur kebangsaan, sains, kebangsaan, keagamaan digabung dan itu kayaknya lakukan dengan boarding school ya kan, ada di banyak tempat dan sebagainya itu ada unsur asingnya. Tapi apakah neolib? Kayaknya tidak. Ada visi-visi tertentu. Nah, makanya kita mesti jeli di sana dan itu juga negatifnya yang kurang Pak, bukan negatif total.
Yang kedua, yang lain juga adalah soal politik anggaran tadi, supaya yang swasta, supaya pihak-pihak tertentu itu juga menjadi jelas akan mendapatkan apa demi keadilan, gitu ya. Tidak hanya APBN loh, APBD. Jadi harus sampai ke daerah. Mengawalnya itu harus sampai ke daerah. Maka kalau di daerah tertentu gereja itu punya kekuatan tawar yang lebih, silahkan menggunakan kekuatan ini untuk mengawal supaya 20% dari APBD itu sungguh-sungguh jelas peruntukannya. Apakah itu harus ada di level UU? Itu saya bukan ahli hukum, saya tidak tahu mana yang harusnya level UU, mana yang peraturan daerah atau peraturan pemerintah atau keputusan menteri dan sebagainya. Ya, jadi kalau bicaranya berjenjang dan sistematis, saya kira menjadi lebih jelas supaya dalam UU ada yang prinsipial, tadi beberapa sudah, tetapi belum begitu jelas opsinya itu mengenai politik anggarannya kan, supaya tidak dicurigai juga. Jadi sebetulnya Pak Agus sudah banyak hal yang kritis yang saya katakan, tapi tone-nya saya memang tidak menganggap ini harus ditolak gitu. Saya tidak menganggap karena ada banyak hal yang tadi yang semoga menjadi jelas sesuai dengan visi kita, dan tapi tantangannya yang jelas itu lebih ke kita gitu ya. Renewal, pembaruan apa yang mau kita jalankan, bukan kita terpaku pada undang-undangnya ya. Tidak menyerahkan, dalam bahasa ilmu sosial kritis itu, menyerahkan agensi kita, kemampuan kita untuk bertindak pada pihak lain, entah itu namanya RUU, UU atau pemerintah gitu. Itu agak gampang mengoutsourcing tanggung jawab kita. Tetapi karena ini RUU akan mempengaruhi, ya kita kritisi, kita diskusikan. Baik, begitu. Monggo Bu Ratih, silakan. Saya sedikit aja Pak Bobi gini, sebenarnya gini ya, kalau dari peta jalan saja sudah kelihatan tentang tadi ya, saya menggarisbawahi nuansa neoliberalisme yang kuat gitu. Nah, neoliberalisme ini adalah ideologi. Ideologi itu seperti payung besar yang kemudian mempengaruhi secara struktural gitu ya berbagai sendi kehidupan masyarakat. Nah, sehingga sulit misalnya mengatakan bahwa kalau ini berbeda sumber saja, peta jalan dan RUU Sisdiknas, bahwa RUU Sisdiknas itu tidak punya ideologi yang sama. Itu sulit gitu. Kalau saya sudah menganalisis ya bahwa peta jalan itu sebenarnya ideologinya neolib gitu. Saya sulit untuk bisa mengatakan bahwa RUU Sisdiknas tidak. Jadi mungkin berbagai macam pembahasan gitu itu berbeda. Di RUU Sisdiknas juga sudah lebih lebih diperhalus dan lain-lain supaya tidak menimbulkan banyak kontroversi gitu. Tapi kita harus meneliti ideologi apa di balik itu gitu, yang memang mendominasi pembuatan RUU Sisdiknas tadi. Dan saya mau kasih contoh juga yang tadi disebutkan Romo Bagus tentang neokonservatisme, itu betul ada, dan itu ada di dalam RUU Sisdiknas. Bahkan ada ayat-ayat agama tertentu yang dicantumkan di dalam naskah akademiknya gitu. Lah masa naskah akademik ada ayat-ayat, kan kita jadi mempertanyakan ya dalam hal ini. Nah, jadi dalam hal ini kita mungkin tidak bisa analisis teks dan diskurs itu sangat penting. Tapi di satu sisi juga dari situ sebenarnya kita bisa memetakan ideologi apa yang ada di balik itu semua, sehingga teks itu bisa sangat dibolak-balik, bisa sangat menjadi jargon yang kira-kira merdeka belajar gitu ya, kita seakan-akan merdeka. Tapi kan banyak misalnya pengamat pendidikan yang mengatakan apakah betul-betul merdeka? Apakah guru dosen benar-benar merdeka di situ? Apakah murid siswa mahasiswa juga betul-betul merdeka, atau mereka bahkan semakin ditekan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya tadi itu kepentingan ruang yang tadi ya, ruang itu sudah dimasuki oleh dan dipenetrasi oleh kepentingan itu. Begitu Pak Bobi. Baik, Bu Ratih. Sebelum ini banyak yang resign, tapi mohon maaf saya harus adil juga terhadap yang kirim lewat chat. Ini ada Romo Edi Wianto
Projo, Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Ini dari Sekolah Mangunan dulu ya, Romo Edi. Ini mungkin bisa menyampaikan pertanyaan langsung atau pendapat. Jadi Sekolah Mangunan ini sekarang sudah, bukan sekarang, sudah berapa lama menjadi salah satu penggerak. Nah, sekolah ini kami sempat berkunjung sebelum pandemi ya. Rupanya sudah banyak membuat pembaruan-pembaruan yang sangat menarik ya, di mana anak-anak betul-betul dilatih independensi dan assessment yang lebih objektif, tidak hanya mengejar ranking atau ulangan. Romo Edi, apakah masih ada? Halo, Romo Edi Wianto dari Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Belum ada? Kalau nggak ada ya nanti. Masih, Pak. Ya monggo, Romo Edi. Ya, terima kasih. Kon komentar apa ya aku? Ya ini yang ditanyakan di chat ini atau apa? Oh iya. Tapi menarik ini ketika pertemuan seperti ini kan kita tadi mengatakan ada ideologi yang mewayungi ya. Cakrawala yang kemudian perlu kita apa ya? Romo Edi, mohon maaf. Karena ya. Romo Edi kan dari sekolah penggerak. Mungkin ya. yang dibutuhkan teman-teman juga sharing dari orang-orang lapangan yang bergerak secara konkret. Mungkin Romo Edi bisa menggambarkan pengalaman konkret itu, Romo, yang teman-teman lain mungkin belum ada. Silahkan, Romo. Terima kasih Pak Bobi. Pengalaman konkret kami adalah bagaimana bergaul dengan desa setempat. Pembelajaran itu kemudian mengapresiasi apa yang ada di desa itu, kemudian bergerak dengan kampung situ dan menjadi pembelajaran bersama. Ini yang kemudian menjadikan kampung itu juga menjadi konteks pembelajaran kita. Karena kami orang kampung yang ada di kampung di situ, yang kemudian biar sama-sama merasakan. Hanya kemudian bisa ditanggapi oleh kedua narasumber ini. Kalau tadi dikatakan cakrawala, Bapak Kardinal sudah menyodorkan cakrawala juga. Kita selalu mengantisipasi untuk neoliberalisme. Kemudian cakrawala apa yang kemudian kita ingin kembangkan di sini sehingga kita bisa menegaskan kita tidak dalam ketakutan tapi kita punya opsi keberanian untuk pendidikan kita. Terlebih bukan hanya pendidikan Katolik, tetapi tadi ada di 100% Indonesia ini kita membutuhkan apa? Selain mengkritisi bahaya-bahaya itu, potensi apa saja yang bisa kita kembangkan untuk pendidikan di bangsa kita ini sehingga ada kontribusi di sana. Tadi saya mencet Pak Bobi. Kita juga ikut, kita unggul, tapi unggul ada di daya saing. Di situ saja itu spirit persaingan dimunculkan dan Komdik KWI dan juga Aptik ini apakah mengamini atau seperti apa? Nah ini kemudian kedua narasumber ini juga bisa berkomentar di sana, Pak. Kalau pengalaman kami itu sebenarnya mau mengkonkretkan bagaimana sekolah adalah masyarakat, yakni bagian formal itu juga mengakomodasi non formal dan informal itu, sehingga saya tanya lebih lanjut, Romo. Apakah Anda sebagai pimpinan sekolah penggerak ya itu merasa pengaruh ideologi neoliberalisme atau tidak? Atau masih ada ruang-ruang yang atau bagaimana? Mungkin bisa cerita secara neoliberalisme itu yang kemudian ya tetap ya kita akan ngomong tentang kapital itu ada di sana, itu juga menggerakkan dan juga mempengaruhi. Yang saya sepakat dengan Romo Bagus tadi, kita tidak terhindar di sana. Tetapi kemudian saya lebih
tadi ya, etatisme itu kita justru membuka ruang etatisme itu kalau di ini ya. Saya cek, salah satunya yang direferensi yang saya jumpai ya, semoga yang lain tidak. Direferensi kepala sekolah dan yayasan itu kalau sudah apal dengan Permendikbud gitu ya, itu sudah sepertinya selesai masalahnya. Itu kan sebenarnya membuka ruang etatisme. Itu Pak Bobi. Jadi kurikulum Merdeka ini membawa etatisme atau tidak? Menurut saya lebih mengingatkan kita bersama, menyadarkan kita bahwa kita belum merdeka. Itu ada di sana. Bahwa kemudian ada istilah yang lebih positif untuk menjadikan kita merdeka. Karena kita belum merdeka. Itu yang kemudian sebagai istilah saya sangat sepakat. Maka ini istilah ini tadi saya juga chat di situ, bagaimana bukan sekedar jargon yang baik saja, bukan suatu jargon yang ini jargon baik. Saya tidak sepakat itu. Ini spirit yang kita perlu kembangkan. Dan di situ muncul kreativitas. Memang tantangannya ketika ya di tempat kami pun ketika contohnya apa Romo kan itu ya. Yo digulei, mari kita cari. Tantangannya kan di sana. Kita itu banyak mencontoh, kita itu meniru dan menghafal. Jadi ketika ada dibuka ruang merdeka, merdekanya seperti apa? Kembali pada apresiasi potensi yang ada dalam diri dan lingkungan itu terjadi. Sebenarnya kami diingatkan, Romo Mangun pun mengkritisi yang dulu dicita-citakan GBHN. Formal, non formal, informal itu kan jadi cita-citakan GBHN. Yang ini dihilangkan. Yang dalam artian kurang diperhatikan, sangat formal. Begitu Pak Bobi. Jadi para guru sendiri juga gagap merdeka ya, bukan gagap teknologi. Iya. Sama Pak, di Jakarta juga banyak yang gitu. Baik, silakan Romo Bagus, Bu Ratih dikomentari. Setelah itu. Bu Ratih dulu aja. Bu Ratih silakan. Ya, iya silakan, Romo. Iya, terima kasih. Nah, ini tadi ini sekalian menjawab pertanyaan Bu Elizabeth yang penting tadi ya sebenarnya. Bagaimana karena kan guru dosen mungkin miskin kreativitas dan bagaimana memajukan untuk bisa mencipta. Kalau kami itu di kampus kami di kelompok riset klaster pendidikan, kami sering mendiskusikan juga tentang sebenarnya apakah pertanyaannya begini, apakah pendidikan kritis yang dikatakan sebagai pendidikan kritis itu memang sudah ada di Indonesia? Nah, itu yang kami sedang cari terus ya. Sehingga kemarin juga ada penelitian di sekolah-sekolah multikultural itu, termasuk kami penelitian di Canisius, yang juga sudah punya pendekatan-pendekatan yang. Canisius mana, Bu? Canisius Jakarta. Oke. Karena ada misalnya live in di pesantren gitu kan, gitu. Itu juga ya, jadi memang dibutuhkan itu ya sebenarnya pendidikan kritis yang memungkinkan siswa untuk kemudian membuka metode berpikir dia sehingga memampukan untuk bisa berkreasi lebih lanjut gitu. Siswa dan guru dan dosen tentunya begitu ya. Nah, sehingga padahal di peta jalan pendidikan itu di situ disinggung salah satu profil pelajar Pancasila itu adalah bernalar kritis. Hanya saja itu tidak dijelaskan lebih lanjut apa itu yang dimaksud bernalar kritis. Apakah benar-benar Kemdikbud itu mengerti tentang apa itu bernalar kritis gitu, ya kan? Nah, dan menjelaskannya bahkan tidak ada naskah akademiknya. Sehingga ini yang patut kita kembangkan sebenarnya. Dalam hal ini kita bisa memulai dengan itu. Sekolah-sekolah tadi yang disebutkan seperti Qaryah Thayyibah itu ya Romo Bagus itu juga mengembangkan metode-metode yang mengarah ke sana gitu ya, termasuk sekolah Salam di Jogja. Jadi itu yang
coba kita gali gitu ya, apakah itu bisa dalam konteks Indonesia itu kemudian diterapkan lebih lanjut, dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain, bagi pelatihan-pelatihan guru, pelatihan juga siswa di kemudian hari. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Rate. Monggo Romo Bagus. Ya, saya kira tadi menyebut sekolah Mangunan ya. Saya kira itu menjadi bagian dari sekolah kreatif itu yang lahir dari lingkungan kita. Nah, mungkin Romo Edi akan bisa sharing banyak mengenai bagaimana memanage sekolah alternatif seperti itu, tidak hanya survive tetapi berkembang, dan bagaimana ke depan, dan bagaimana sinergi tadi yang diungkapkan oleh Ibu siapa tadi, itu bisa menjadi nyata, membangun kurikulum-kurikulum alternatif di lingkungan kita. Mosok kita sudah ada 2000 tahun ini di Indonesia, maksudnya gereja Katolik ini, 2000 tahun di Indonesia belum pernah punya kurikulum yang dibanggakan secara nasional, bahwa sekolah Katolik itu tidak hanya khas karena kebetulan unggul gini-gini, tetapi by design itu pernah memikirkan kayak Montessori gitu ya. Kurikulum Katolik itu kan sebenarnya nggak ada kan, ada baiknya ada buruknya, tetapi baiknya adalah itu memberi kebebasan pada kita semua. Kurikulum, bahkan kurikulum Ignatian, kalau kami dari tradisi Ignatian, Serikat Yesus, banyak sekolahnya unggul di Indonesia, tetapi kurikulumnya beda-beda itu dalam arti tertentu, atau malah agak seragam, tapi kami berusaha memasukkan itu, tapi mungkin belum maksimal juga gitu ya. Jadi tetap dikenal sebagai sekolah yang baik, tetapi belum sekhas misalnya Montessori atau sekolah alam atau macam-macam yang lain tumbuh gitu. Mungkin Bu Rate tahu lebih banyak kurikulum-kurikulum itu. Nah, bagaimana kita juga berkreasi seperti itu dan bersinergi dengan kekasan-kekasan yang dibawa oleh masing-masing daerah gitu ya. Sekali lagi perspektifnya saya kira harus dipluralkan, karena gereja di Indonesia juga sangat plural dari Sabang sampai Merauke itu. Dan tadi kolaborasi yang lebih konkret sekarang, kita saling memberdayakan gitu ya. Bagaimana ini? Apakah ini pernah dibicarakan secara terbuka? Saya tidak tahu. Dari segi yang juga mungkin agak finansial gitu ya. Cara saling memberdayakan antar yayasan itu seperti apa? Apakah hanya imbauan seringkali solidaritas itu, atau sudah ada platform-platform supaya kita itu tidak terlalu selalu hanya ke negara. Itu baik karena kita punya hak. Nah, betul. Tetapi juga kalau tidak itu hati-hati, kita itu seperti sekian ratus tahun berada di Indonesia gitu, belum merasa bahwa gereja Indonesia itu bisa cukup berdaya secara mandiri. Karena apa? Dalam studi-studi mengenai Kristianitas global, masa depan, dan bukan hanya masa depan, masa kini dari gereja global itu ada di Asia, Afrika terutama. Bahkan Amerika Latin tidak terlalu dipandang lagi, tapi Asia dan Afrika. Nah, bagaimana kemandirian kita, gereja yang sangat energik ini, gereja yang sangat bersemangat, antusias di masyarakat plural, sangat percaya diri ini, juga terrefleksikan dalam kemampuan dan kreativitas pendidikannya. Masyarakat minoritas yang percaya diri, itu kan kita. Dan bagaimana itu tercermin dalam diskusi-diskusi kayak gini, bukan soal menuntut siapapun, tapi kita mau menyumbang apa, kita mau kreatif apa gitu. Kalau saya sih lebih suka kayak gitu ya, tetap kritis, termasuk dengan tadi ideologi neolib itu kan. Kalau saya di Amerika dulu melihat sekolah-sekolah Yesuit itu yang untuk orang miskin di kota, di urban gitu, yang VI Allegria, kemudian Cristo Rey, itu kan network sekolah-sekolah miskin di urban centers di Amerika yang bekerja sama dengan dunia industri. Mereka itu sekolah sambil belajar, sambil magang. Industrinya apakah tidak terkena kapitalisme? Ya terkena, wong ini namanya Amerika ya, mbokne kapitalisme gitu ya. Nah, tetapi kalau Yesuit itu real-real saja, tidak ideologis banget, terus kemudian semua uang itu. Bahkan saya di Meksiko, di New Mexico, perbatasan dengan Meksiko itu ketemu seorang suster. Kami mewawancarai dia, suster kok punya kapal yang bagus sekali ini, uangnya dari kartel obat-obatan itu. Suster itu bilang, yang penting uangnya sudah saya doakan, Romo. Sekarang setiap hari kita berdoa. Nah itu juga gitu. Saya di Texas ketemu dengan Suster Ursulin yang ngurusi sekolah sana. Terus saya dibawa ke laboratorium komputernya, bilang, Romo tahu nggak kenapa kami semua bisa punya komputer Mac di sini? Loh kenapa, Suster?
Karena Melinda Gates itu alumni kami dan saya sangat bangga. Kalau saya terlalu ideologis kan, wah ini Melinda Gates kan mosok kayak gitu sih diterima. Nah, tetapi gimana? Itu membantu anak-anak miskin di sana. Jadi tetapi tetap kritis gitu ya, memberdayakan anak-anak itu dengan jalur-jalur yang masih ada. Jadi neolib dan sebagainya kita sadari pasti itu. Gereja Katolik itu dalam ajaran sosial gereja itu mengkritik dua, yaitu kapitalisme, tetapi juga komunisme. Dua-duanya tidak mencukupi. Betul. Lalu ada di tengah gitu ya. Betul. Selalu begitu. Tidak terlalu ekstrim karena itu it doesn't work in reality gitu. Dan kita bisa menipu diri. Nah, maka dalam kerangka itu kolaborasi dan kreativitasnya lalu ada di mana? Sambil terus kritis terhadap siapapun, termasuk terhadap diri sendiri, tetapi jangan lupa kreativitas dan kolaborasi yang nyata tadi. Romo Edi di chat pribadi mengatakan ya sudah nanti Sanata Dharma harus bertanggung jawab itu apa membantu sekolah yang itu kayaknya omongan saya makan tuan ini ya. Jadi senjata akhirnya makan tuan. tapi itu memang yang kalau mau konsekuen harus sampai ke sana gitu ya. Kritis tapi tetap terus berdaya dan kolaboratif gitu supaya ada hasil yang nyata gitu ya. Berapa ratus tahun kita di sini nih. Terima kasih. Terima kasih Romo Bagus. Kalau Romo Bagus tadi menyatakan ajaran sosial gereja itu antara kapitalisme dan komunisme, itu contohnya Jerman. Jerman itu semua orang bisa kuliah gratis. Dari seluruh dunia, bukan hanya warga negaranya aja. Dan itu konon sistemnya terinspirasi prinsip subsidiaritas. Seorang Yesuit juga yang membawa ke situ. Yeah. Nah, tapi ini bukan neolib, bukan komunis, tapi gereja Katolik di sana sudah nggak punya sekolah, hampir nggak punya sekolah. Negara sangat hadir karena mereka mengatakan tidak ada, bukan barang dagangan pendidikan itu. Negara betul-betul hadir dan tidak ada sekolah swasta. Nah itu kalau seperti itu juga nanti sekolah Katolik akan habis. Oke, ini saya tahu ini teman sendiri Romo Mardiatmaja, Pak Bentara Persada ini sudah resign semua dari tadi. Panitia boleh nggak dikasih kesempatan satu atau waktunya sudah habis soalnya? Boleh, Pak. Ya, monggo Romo Mardi. Singkat aja ya Romo Mardi. Ya. Sebenarnya terima kasih Mas Bobby. Yuk. Terima kasih pada Bu Ratih, teman di Atmajaya, dan Romo Bagus, teman di tempat lain. Sebenarnya saya sudah menulis di chat. Mungkin Anda sudah melihat. Saya hanya mau mengeluh, bukan kepada Anda berdua, tetapi pada Pak Menteri yang hari ini sedang pesta karena mertuanya ulang tahun hari ini. Saya tahu bahwa mertuanya ulang tahun hari ini. Saya mengeluh kenapa? Kenapa kementerian kalah dengan kepolisian? Kepolisian itu lambangnya adalah melayani rakyat. Itu adalah kepolisian Indonesia. Nah, sekarang pertanyaanku, kenapa kementerian ini berbeda dengan tahun 1945 kurang melayani rakyat? Apalagi kalau membaca rencana undang-undang yang tadi berkali-kali disebut Bu Ratih dan beberapa kali disebut Pak Romo Bagus, kelihatan sekali bahwa kementerian adalah tuan, bukan pelayan. Bukti apa? Sama sekali nggak peduli pada orang tua yang adalah pendidik utama. Coba hitung berapa baris dari rencana undang-undang yang menyebut orang tua. 2003 hampir nggak menyebut orang tua. Demikian pula yang tahun 1950. 1945 justru banyak bersama dengan Ki Hajar. Maka
saya merasa di sini menteri kita perlu berusaha lebih baik dalam melayani bangsa. Dan bangsa itu siapa? Pertama-tama orang tua, bukan lembaga. Nah, kalau begitu sekarang saya mohon perhatian kepada MPKKAJ Bobby B dan kawan-kawan. Apa yang dilakukan oleh MPKKAJ maupun KWI Pendidikan bagi para orang tua dalam pendidikan? Itu pertanyaanku kepada Menteri di tengah-tengah pestanya. Dan kepada Bu Ratih dan Romo Bagus, serta kepada MPK dan KWI. Karena hampir tak pernah sepanjang pagi ini pembicaraan tentang bagaimana membantu orang tua murid untuk orang tua anak-anak untuk mendidik. Karena di sanalah saya menemukan, walaupun saya mengajar di perguruan tinggi, tetapi saya sangat banyak berhubungan dengan orang-orang kecil, dan di sana problemnya terletak pada pendidikan yang harus dilakukan orang tua. 2 tahun ini, problem terbesar adalah bagaimana membantu orang tua untuk mendidik. Dan ini tak ada dalam RUU maupun dalam UU 2003 dan 1950. Sekian saja. Terima kasih Romo Mardi. Bu Ratih, Romo Bagus mau menanggapi? Romo dulu kayaknya. Gantian. Ya wis. Monggo Romo. Kok suaranya nggak kedengeran Romo ya? Masih belum kedengeran Romo? Atau Bu Ratih dulu? Ya, Bu Ratih dulu lah, Bu. Terima kasih. Izin ya Romo Bagus. Waduh, ketemu lagi sama guru. Pak Guru Romo Mardi. Dulu saya mahasiswa Romo di STF. Jadi betul sekali ya Romo. Aduh, saya merasa bersalah dan minta maaf sekali nih dari tadi nggak menyinggung orang tua. Tapi memang ini diingatkan kembali bahwa kalau kita ingat dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, orang tua atau keluarga itu menjadi pusat dari tripusat pendidikan ya. Selain dari institusi perguruan atau sekolah dan masyarakat gitu. Dari tadi Romo Bagus juga sudah berbicara tentang masyarakat, tapi memang kita kayak kelupaan ini bicara tentang keluarga dan orang tua terutama gitu. Kalau dilihat dari pengalaman saya sendiri di mengajar sebagai dosen, waduh itu sebenarnya itu yang sangat menjadi masalah sekali ya Romo Mardi ya. Kita banyak sekali menghadapi mahasiswa-mahasiswa tanda kutip, saya sebenarnya tidak mau mengatakan, tapi yang memiliki masalah mulai dari kesehatan mental, masalah finansial dan lain-lain. Tetapi lagi-lagi setelah itu baru kita mengkontak orang tua. Padahal itu kan sudah terlambat ya. Ketika mahasiswa sudah punya masalah banyak, murid sudah punya masalah banyak, baru kita kontakkan dengan orang tua. Gitu. Nah memang ini jadi PR besar menurut saya, perhatian kepada bagaimana orang tua juga ikut serta dan penting sekali dalam pendidikan, dalam proses pendidikan itu. Sehingga ke depan mungkin kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua dengan masyarakat perlu lagi untuk diberi penekanan. Dan mungkin kita bisa, pas ada Romo Mardi waktu itu audiensi ya di DPR ya. Nah, kebetulan bisa itu harus kita usulkan bahwa memang RUU Sisdiknas bahkan di dalam peta jalan sama sekali tidak menyebut orang tua gitu. Kita harus tampaknya memberi catatan ini kepada Kemendikbud. Terima kasih Romo masukannya.
Monggo Romo Bagus. Ya, terima kasih Romo Mardi. Saya kira tadi saya menyinggung itu justru untuk menantang kita. Orang tua itu disebut di dalam skema bagaimana RUU itu menggagas pembaruan PAUD, ya usia dini terutama, meskipun peran orang tua itu sampai nanti katanya jadi orang tua itu nggak pernah selesai ya, sudah menikah anaknya ya tetap harus berperan dalam mendampingi anak gitu ya. Tetapi kalau mau bicara agak teknis, di dalam bagian mengenai PAUD yang adalah andalan, salah satu andalan dari RUU ini adalah soal pembaruan PAUD. Nah, 0 sampai 6 tahun ya sebelum SD gitu ya, itu peran orang tua diakui dalam pendidikan informal. Tapi kan kita juga tahu bahwa gereja itu punya perhatian pada keluarga. Maka tadi dalam slide kan saya menyebut bagaimana kita itu bisa merespons ini sebagai kesempatan. Sembari pemerintah memperhatikan itu secara sistemik, kita bisa memberi banyak tuntutan juga, tapi kita berefleksi pendampingan kita terhadap keluarga-keluarga ini, keluarga-keluarga kita di paroki di mana-mana, di sekolah, tapi juga keluarga pada umumnya, karena kita tidak harus berpikir sektarian hanya untuk orang Katolik di sekitar kita. Itu bagaimana gitu ya. Jadi mensinergikan antara program pemerintah untuk PAUD, menertibkan PAUD itu dan memberi keberdayaan di sana secara sistemik, dengan keprihatinan gereja sebagai komunitas manusiawi dan religius yang selalu memberi perhatian pada gereja kecil, pada keluarga. Apalagi selama pandemi, kita sadari gereja keluarga ini menjadi pilar untuk gereja yang besar gitu ya. Nah, tetapi kita menyadari kesulitan orang tua untuk menjadi parents dan pendidik dalam situasi itu. Nah, sebetulnya sudah ada arah ke situ. Apakah cukup? Mungkin belum cukup ya. Tetapi memang visi Dewantoro dan sebagainya mengenai pendidikan yang seperti itu, asah asuh dalam konteks hubungan guru dan murid sebagai kayak orang tua juga dan sebagainya itu ada dalam naskah akademik gitu ya. Tetapi sekali lagi kalau bicaranya mengenai RUU, kita harus lihat gaya-gaya undang-undang untuk bicara mengenai sesuatu yang informal, yang menjadi tugas masyarakat sipil itu apa. Jadi kalau menurut saya itu tugas kita sebagai masyarakat sipil. Pemerintah kalau terlalu banyak ngatur keluarga, ngatur orang tua, itu nggak benar juga. Seperti di Cina misalnya, di mana-mana, di mana family itu akan diintrusi oleh aturan pemerintah. Biarkan itu menjadi kekuatan dan kreativitas masyarakat sipil, termasuk masyarakat agama seperti gereja yang punya kemampuan lebih untuk itu. Gitu ya. Jadi boleh dibicarakan, tetapi dengan nada bukan ke kementerian menurut saya. Tetapi ke kita gitu ya. Kalau kementerian bisa membantu, oke itu Romo ya, Nadiem dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya juga takut kalau semua dikesanakan, RUU membahas keluarga, parenting untuk anak gitu, terlalu dalam. Nah, itu justru apakah akan mengurangi ya itu bahwa keluarga itu juga unit yang private, tapi juga bagian dari masyarakat sipil, sedangkan negara dan sebagainya itu ada di wilayah lain. Supaya ini tetap ada otonomi tetapi dalam kesatuan gitu ya. Tidak perlu pemerintah langsung sampai mengatur terlalu dalam, tetapi memberi mungkin arahan dan bantuan. Nah, PAUD itu bantuan yang akan ditertibkan dan disistematisasi dan didukung itu. Itu menurut saya. Terima kasih Romo Bagus. Baik, ini waktunya sudah lewat ya 10 menit lebih, saya nggak enak sama panitia. Sekedar penutup saja, saya ini dengan Romo Mardi ini satu grup alumni Eropa ya, dan biasa eyel-eyelan sampai nggak ada habisnya ya Romo. Nah ini kesempatan ini saya mau mengkritik Romo Mardi sedikit. Kata orang tua itu ada sekitar 35 Romo di naskah RUU Sisdiknas ini. Tapi catatan saya, apakah itu seperti yang ditakutkan Romo Bagus atau tidak, terlalu mencampuri atau bagaimana, belum saya baca gitu ya. Saya cuma search, saya kata orang tua, ternyata sudah ada 35, jadi perlu kita pelajari lagi. Saya sih mengusulkan satu saat ya Kombik ini dengan MNPK itu rembuk gitu ya. Jangan keluar dengan suara sendiri, kita rembuk keluar dengan desain yang utuh, konsep yang utuh disampaikan ke Nadiem gitu ya. Jadi itu kan lebih elegan gitu ya. Lalu informasi lainnya, saya waktu mempersiapkan ini, saya minta tanya teman-teman, apakah ada naskah akademik dan RUU yang terbaru? Nah, kata teman-teman di DPR itu katanya sekarang itu masih dalam tahap harmonisasi antar kementerian.
Karena RUU ini menyangkut banyak kementerian. Dan tahun 2022 tidak akan jadi prioritas sepertinya. Teman saya yang mantan anggota DPR malah bilang, dia malah pesimis karena begitu banyak undang-undang lain. Ini jangan-jangan 2024 aja belum tentu goal gitu ya. Tapi yang jelas 2022 sepertinya tidak jadi prioritas. Itu bisa dilihat di website DPR ya. Kira-kira gitu. Jadi nanti kita akan menunggu, saya akan menunggu meminta lagi supaya naskah dan RUU yang sudah disetujui antar kementerian itu kalau keluar bisa dibagikan ke teman-teman. Kira-kira demikian, saya pikir ini waktunya pasti nggak cukup. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata ya. Ya namanya orang manusia, kalau salah kata ya sengojo nggak sengojo gitu ya. Tapi yang penting kita tetap bersemangat dan mencoba menganggap ini sebagai peluang gitu ya. Renewing, memperbarui sekolah-sekolah lembaga pendidikan Katolik. Karena memang perlu diperbarui. Menyampaikan suara guru di KAJ. Sekitar, saya estimasi saya, sekitar 50% guru karyawan di KAJ saja ya, di KAJ aja itu. Sekitar 50% itu di bawah UMP. Jadi selain mengkritik pemerintah, kita juga perlu melihat diri sendiri. Udah serius membatikkan guru kita, sekitar hampir 50% estimasi saya, itu di bawah UMP. Itu sebenarnya agak melanggar kemanusiaan ya. Jadi kita punya PR juga di rumah kita yang sangat besar, itu perlu kita terus perjuangkan. Terima kasih, mohon maaf atas keterlambatannya, pas 15 menit, mohon ampun. Romo Gandhi dan teman-teman, silahkan waktu dan Zoom saya serahkan kembali. Terima kasih Bu Ratih, Romo Bagus, dan para peserta luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sekali semuanya.